dari pihak Dekan FTI Universitas Muslim Indonesia, Pak Sakir, yang juga sama-sama turun. Bukan hanya beliau yang turun, tapi beliau juga menerjunkan volunteer-volunteernya. Nah, ini di beberapa kejadian yang terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya. Bahkan pada saat kemarin, pada saat ini kita mengalami pandemi corona, beliau juga menurunkan volunteernya untuk bisa kerja-kerja sosial di masyarakat seperti disinfektan dan lain-lain. Saat ini pun saat Mas Samba Luwu Utara membutuhkan bantuan, Pak Sakir dan juga rekan-rekan volunteer terjun untuk mengulurkan tangannya. Apa saja yang disaksikan di sana dan menjadi catatan dari volunteer FTU UMI, Pak? Pak Ya, Sakir, silakan. saya ini anak polisi, Nana. Jadi nama saya Sakir Sabara, bapak saya memang polisi, jadi pakai cara-cara polisi, Nana. Jadi begitu mendengar kabar dari Luwu Utara bahwa ada banjir yang cukup besar waktu itu informasinya, maka saya minta kepada wakil dekan 3 saya dan semua ketua jurusan saya untuk masuk di grup mahasiswa, grup WA mahasiswa, grup medsos mahasiswa. Kita umumkan bahwa seluruh mahasiswa berasal dari Luwu Utara yang tidak terdampak seluruh mahasiswa yang berasal dari Tanah Luwu, baik dari Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Luwu, yang punya kesempatan segera bergerak besoknya. Nah, kebetulan ketua BEM, ketua BLM saya, salah satu ketua himpunan mahasiswa saya orang sana. Nah, hari itu langsung bergerak melakukan survei pendataan dan sebagainya. Sambil kami di Makassar menyiapkan, karena kalau ketika ada bencana seperti itu, pengalaman kita selama ini adalah langsung intinya adalah makanan siap makan ya, makanan siap makan. Karena kalau Pak Dansat ada dapur umumnya, Ibu Kadis ada dapur umumnya, kalau kita, jadi itu dulu yang disiapkan. Urusan anak kecil ini ya, bayi itu yang perlu disiapkan, itu kami backup. Dan backupnya bukan dari Makassar, backupnya dari mahasiswa kami yang ada di Kota Palopo. Kota Palopo kami kirim transferkan biaya belanjanya di Palopo, sehingga memang agak cepat sampainya. Dan salah satu cara kami di sana adalah, karena kan namanya relawan kemampuannya terbatas ya, baik secara finansial maupun pergerakan kemampuannya terbatas. Jadi perintahnya dari Makassar adalah bahwa langsung survei tempat-tempat yang belum terjangkau dulu, karena begitu ada bencana pasti pemerintah, pasti TNI Polri melakukan langkah-langkah yang sigap. Nah, kita backup, kita isi celahnya yang tidak terbackup hari kedua, hari ketiga, yang belum sempat tersentuh karena kan kondisi kejadiannya malam dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan di sana tahap pertama. Terus malam keduanya kita backup tim dari Makassar. Kebetulan tim relawan dan bantuan kemanusiaan kita memang sudah 4 bulan lebih standby di kampus untuk COVID-19 ini. Nah, ini setengah tim COVID kita di Makassar kita turunkan ke sana untuk backup, di samping membawa kebutuhan sesuai dengan laporan tim dibawa. Nah, ini kita lakukan untuk tahap kedua, dan belanjanya sekali lagi sebagian di Makassar dan sebagian besar di Palopo. Itu yang kita lakukan. Dan tahap ketiga kemarin adalah kita membuat camp pengungsian. Di sana ada 8 tenda. Bukan camp pengungsian, kita bikin camp pemerintahan desa. Jadi karena dua desa yang terparah, Desa Rada dan Desa Meli, kedua-duanya desa ini adalah termasuk kantor desanya hanyut, maka kami bikin di sana. Pak Desa harus dibikinkan tenda sendiri, Sekdes harus dibikinkan tenda sendiri, kepala dusun harus dibikinkan tenda sendiri. Kenapa, Nana? Karena saya bikin kantor desa. Kebetulan saya juga anak kepala desa sih dulu, Nana. Jadi bapak saya dikaryakan dari polisi jadi kepala desa kurang lebih 23 tahun. Jadi bisa sedikit paham bagaimana kebutuhan warga. Nah, ini kita bikin satu tenda peleton 6x14, itu kan jadi kantor desa. Terus ada tenda kita bikin untuk rumahnya Pak Desa, rumahnya kepala dusun, rumahnya sekdes. Terus kita bikin toilet portable, bawa dari Makassar nih toilet portable. Ada khusus pria, ada khusus wanita, ada khusus anak-anak. Lengkap dengan semua, satu kompleks ini
lengkap instalasi listriknya, instalasi airnya, dan alhamdulillah kemarin kita sudah serahkan ke Ketua DPR untuk selanjutnya dihuni oleh Pak Desa menjadi pusat administrasi dan pemerintahan Desa Meli. Karena kita mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan warga kepada aparat setempat, ataukah koordinasi antara pemerintah daerah atau TNI Polri terhadap pemerintah desa. Nah, ini ada titiknya, ada titik yang kita bangun. Yang di layar saya ini kelihatan ada tenda kerucut putih, ada itu bantuan dari teman-teman semua di Makassar, bantuan dari teman-teman yang tenda peleton itu bantuan dari HDCI. Teman-teman yang lain juga memberikan bantuan, sehingga ada satu kompleks itu kita bikin untuk pemerintahan. Dan kemarin juga seperti yang disampaikan Pak Dansat, trauma healing ini juga sangat penting sekali kita lakukan untuk anak-anak kita yang terdampak di sana. Itu untuk sementara Nana gitu kondisinya. Baik, oke, baik, terima kasih Pak Sakir. Ya, terima kasih Mbak Nana, Bapak Ibu semuanya. Pak Ibu Fitri, Pak Zakir, Pak Iwan, ya, kemudian siapa lagi tadi? Ada Pak Anies, Pak Dansat, ya. Pak Dansat ya. Saya terima kasih. Meskipun mungkin semuanya tidak sempat hadir, tapi kalau Pak Zakir kan di sini baru balik kemarin, baru tiba kayaknya tadi pagi ya di Makassar. Ya, Bu. Kami terima kasih atas semua atensi, dukungan ya yang diberikan kepada kami, baik material terutama moral dan doa tentu saja. Ingin mendengarkan tanggapan dari Pak Sakir, silakan Pak Sakir. Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi memang wajar sekali kekhawatiran Pak Dansat, Bu Bupati soal pandemi COVID-19 ini, apalagi di awal-awal pandemi ini Luwu Utara juga salah satu yang sangat signifikan soal positif COVID. Nah, dengan adanya bencana ini juga saya kira doa saya sih sebenarnya Bu Bupati semua agar COVID itu dialirkan semua ke air kemarin itu. Tapi alhamdulillah kemarin kami backup juga Bu Bupati, kami turunkan tim penyemprot disinfektan. Pak Desa Meli juga saya kasihkan pesil, terus APD di Rumah Sakit Hikmah kita bagikan juga karena kasihan teman-teman dokter dan perawat. Tapi saya mau usul Pak Dansat dengan Ibu Bupati, jalanan naik ke Meli itu jangan, kalau bisa dilakukan pembatasan, semua orang yang melintas kalau tidak pakai protokol kesehatan disuruh putar balik aja untuk menjaga hal-hal, karena di atas juga banyak petugas banyak sekali. Yang kedua usul saya, seluruh teman-teman yang mau berdonasi ke Luwu Utara untuk minggu ketiga ini sedapat mungkin tidak bersentuhan langsung dengan para penyintas kita, disalurkan aja. Di sana sekarang ada dapur umum, ada mobilnya CT sudah sampai nggak ya, mobil mana Ibu Keti nih? Ya, insya Allah hari Kamis Pak deh, hari Kamis insya Allah. Bu Bupati itu mobil dapur umumnya CT itu keren tuh Bu, yang kita lihat di Palu sama-sama, keren itu, sekelas restoran itu. Ya, di sana ada mobil dapurnya polisi, mobil dapurnya dompet duapa, hari Kamis datang ACT, terus ada dari dinas sosial, ada dapur umum, bahkan Brimob 2 dapur umumnya kalau nggak salah di sana. Ada di Masamba, ada di Rada. Terus banyak. Jadi kalau teman-teman mengirimkan sembako, kalau saya langsung aja ke Brimob, ke dapur-dapur umum, enggak usah bersentuhan langsung. Toh juga misalnya Brimob itu langsung menyajikan ke warga-warga, saya lihat sana. Nah, yang kedua Bu Bupati, ada pikiran saya begini, panjang kelihatannya kita di kamp pengungsian, lahan pengungsian kita itu sangat subur. Saya kalau diizinkan dengan Pak Dansat, saya minta para penyintas kita, para warga kita yang di camp, yang memang benar-benar hancur rumahnya, yang tidak ada lagi rumahnya, untuk berkebun Bu. Nanti kita siapkan bibit, misalnya bibit sayur untuk kebutuhan pangan minimal jangka menengah. Itu kira-kira Bu, kalau memungkinkan kita bikin gerakan bibit untuk penyintas. Jadi mungkin tanam sayur, tanam cabai atau apa, karena subur sekali lahannya. Dan yang luar biasa Nana, di sana itu memang warga betul itu Bu Bupati, pejuang benar itu warga sana. Itu Huntara itu kalau orang biasanya
kayak Palu misalnya atau daerah lain ketika sudah bencana mau bikin huntara, biasa susah cari lahan. Kalau di Luwu Utara itu warga yang sumbang lahannya tuh Nana 1,5 hektar itu dia relakan kebun sawitnya 1,5 hektar untuk huntara. Ini luar biasa sekali. Makanya saya berpikir Pak Dansat, Ibu Bupati dari Dinas Sosial, coba kita bikin gerakan, jangan warga kita itu mengharap terus bantuan. Mereka bergerak, coba kita bantu bibit dia. Bantu bibit sayur, cabai atau apa yang bisa ditanamkan, lahannya subur sekali. Itu kira-kira kalaupun kami turun Ibu Bupati Pak Dansat tahap keempat mungkin kami lakukan jika diizinkan sama Ibu Bupati. Indahnya Lutra ini tagline-nya, indahnya Lutra. Ibu Bupati, kita coba mengarahkan itu juga untuk menghilangkan kejenuhan anak-anak, remaja, orang tua untuk kejenuhan untuk dengan berkebun, kira-kira sambil kita lakukan. Yang terakhir ingin saya usulkan, Ibu Fitri dari Dinsos mungkin bisa ditunjuk Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Luwu Utara untuk mengkoordinir relawan yang mau membuat program trauma healing. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau bisa trauma healing itu dikoordinir oleh dinas. Nanti dia yang ngarahkan titik trauma healing ini hari ini di sini, hari ini di sini. Nah, itu kira-kira baiknya karena ini kita sudah masuk minggu ketiga. Minggu ketiga seperti yang disampaikan tadi Bu Bupati itu sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan dan bahkan mungkin hitungan saya Ibu Bupati setelah Lebaran sudah kurang bantuan yang datang. Nah ini kerja keras lagi teman-teman ASN di sana untuk memastikan TNI Polri untuk memastikan kebutuhan pangan warga. Nah kalau memang masih ada donasi, saya kira kalau saya dikoordinasikan ke itu tadi, ke teman-teman ACT, ke teman-teman TNI Polri, Brimob, TNI, Pemda gitu. Enggak usah langsung ke sana karena di beberapa tempat lurah-lurahnya Ibu Bupati ini sudah melakukan pendataan, bahkan sudah bikin portal-portal. Karena sudah ada yang memanfaatkan situasi, dilihat di tenda banyak bantuan, ada orang datang menawarkan untuk dibeli murah. Nah sementara di sisi lain warga ada yang memang mungkin butuh kebutuhan lain. Nah kalau bantuannya disalurkan ke organisasi-organisasi tepat atau lembaga-lembaga tepat atau kepada TNI Polri, saya yakin nanti mereka distribusikan sesuai dengan kebutuhan pengungsi. Itu kira-kira Mbak Nana yang saya ingin sampaikan, tetapi sangat memang memprihatinkan. Mohon sekali lagi semua teman-teman protokol kesehatan kalau ke Luwu Utara jangan itu menjadi catatan paling penting ya Pak Sakir ya. Penting sekali karena mungkin belum diekspos saja, mohon maaf ya kalau saya harus bilang bahwa sejak pandemi sejak bencana dokter kita kalau nggak salah 3 terpapar di sana, tenaga medis kita. Itu bukan apa-apa, itu saya yakin kita yang membawa ke Luwu Utara. Nah, di sisi lain fasilitas kesehatan rumah sakit juga kemarin terdampak. Baru 1-2 minggu terakhir baru bisa dibersihkan oleh Ibu Bupati dan teman-teman TNI Polri sehingga baru bisa dipakai, tapi tidak semua fasilitas untuk sementara bisa dipakai. Kemudian Pak Zakir, ya Kakanda Zakir luar biasa. Makasih kantor desa daruratnya, bukan darurat sih kalau lihatnya ya. Ini lebih bagus daripada kantor bupati darurat. Sekali lagi terima kasih. Ya, saya berharap saya juga dibuatkan. Ya. Tapi ini penting memang, terutama untuk memastikan bahwa volunteernya sehat, tetap terjaga, dan begitu juga dengan penyintasnya. Nah ini PR-nya, apalagi ada Pak Sakir bisa marah-marah dia kalau kita nggak pakai masker. Tapi nggak apa-apa kan, sekarang saya maskernya lepas karena kita berjarak oleh ruang gitu. Sekaligus merupakan bagian dari program sebenarnya pemanfaatan lahan sekitar. Kami punya yang namanya ABCD, Asset Based Community Development. Jadi tanah-tanah yang ada di sekitar kita itu adalah aset yang saya kira bisa digunakan tentu dengan seizin pemilik lahan. Ya, insya Allah untuk jangka pendek memang kebutuhannya sebenarnya khususnya untuk sayur-sayuran dan lain sebagainya itu bisa dipenuhi.